Good evening. Good Evening. evening. Yuk, bahas nomor 1. Oke. Jadi teman-teman, di sini kan ada 10 soal. Kita coba terjemahin ya yang nomor 1 ya. The wise peasant tells his children to make hay while the sun shines. Kira-kira artinya itu apa teman-teman? Jadi kalau menurut Google terjemahan nih guys. Artinya itu yang nomor 1 itu petani yang bijak menyuruh anak-anaknya membuat jerami saat matahari bersinar. Ya. Itu artinya menurut Google Translate. Oke. Nah, kira-kira kalian punya jawaban yang berbeda nggak? Aku nih ada agak berbeda dari yang diucapkan Alisa tadi. Tunggu ya. Dari Google Translate juga, tapi bukan Google Translate, tapi aplikasi yang bisa translate. Tunggu ya. Nih, petani yang bijak menyuruh anak-anaknya mencari jerami selagi matahari sedang bersinar. Berbeda sedikit aja, kayak penambahan beberapa kata. Gimana menurut? Kalau menurut aku juga itu hampir sama sih. Emang, benar. Kayak ada penambahan metafor juga kan. Kalau ke bahasa targetnya ke bahasa Indonesia kayak kita kan kalau yang versi aku tadi ada membuat jerami saat matahari bersinar. Nah, kayaknya kurang pas gitu kan. Kayaknya lebih pas kalau pas atau diganti sama siang hari. Jadi petani menyuruh anak-anaknya membuat jerami saat siang hari. Kan matahari bersinar tuh kurang lebih saat siang-siang gitu. Ya, ibaratkan mereka kayak menggunakan kesempatan itulah sebelum mataharinya terbenam kayak gitulah istilahnya. Sebelum malam. Oke. Jadi kesimpulannya apa nomor 1 ini? Kesimpulannya bisa kita bilang kalau petani yang bijak itu meminta anak-anaknya untuk mencari jerami ketika matahari masih bersinar kayak gitu. Oke, next yang kedua ya. Yang kedua. Ada yang bisa yang nomor 2. You cannot expect Alex and Tony to get along. They are apples and oranges. Jadi ini coba aku translate dengan versi aku ya. Oke. Kalau menurutku juga ini translatannya ke bahasa Indonesia itu kamu tidak bisa mengharapkan Alex dan Tony untuk berteman karena mereka bagaikan apel dan jeruk. Iya. Itu kalau kalau diterjemahkan menurut arti dalam bahasa sumbernya. Iya. Tanpa dirubah. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurutku ya, hampir benar sih yang kayak Alisa bilang itu, kamu tidak bisa mengharapkan Alex dan Tony to get along itu artinya di sini bersama. Kamu nggak bisa mengharapkan Alex dan Tony itu untuk bersama karena mereka itu seperti apel dan jeruk yang nggak bisa bersatu kayak gitu. Jadi itu aja. Kayak air sama minyak gitu ya. Jadi itu kesimpulannya. Iya. Tapi di sini nggak ada kata karena loh. Gimana ya? Kayak itu bisa ditambahkan sih menurutku. Aku juga setuju karena kalau menurut ininya kan ada teknik-teknik penerjemahan itu bisa ditambahkan ke dalam menyesuaikan dengan bahasa si targetnya. Walaupun di bahasa sumbernya nggak ada kata itu, tapi sepertinya bisa ditambahkan. Kayak pembahasan kita yang minggu kemarin lah ya, yang soal ideologi apa yang kita diskusikan kemarin kan. Ideologi penerjemahan. Iya, ideologi penerjemahan itu.
Kayaknya lebih tepat aja kalau ditambah karena. Iya. Oke. Nomor 3. Oke, nomor 3. Stop asking me questions, Jack. Remember, curiosity killed the cat. Ini agak itu sih, agak ambigu ya bahasanya. Iya benar. Coba aku yang jawab. Nomor 3. Coba. Menurut pencarianku kan, Ya. di sini katanya, berhenti bertanya padaku, Jack. Ingat, rasa ingin tahu membunuh kucing. Agak lucu ya artinya. Agak kayak ada yang kurang gitu. Ya, ini kalau menurut literal meaningnya itu artinya kan kalau ke bahasa kitanya, ke bahasa target. Tapi nggak cocok rasanya di bahasa di bahasa targetnya. Iya. Apa nih menurut Nobita? Menurutku sih di sini kita bisa menemukan idiom, teman-teman. Di sini ada idiom dari kalimat curiosity killed the cat. Jadi artinya di situ bukan karena keingintahuan membunuh kucing, tapi artinya itu di sini itu kayak ini rasa ingin tahu yang berlebihan bisa menimbulkan hal yang buruk. Nah, jadi kalau ya ceritanya kayak memperingati berarti ya, memperingati si yang bertanya sama si Jack ini kan. Jadi kayak gini. Kayak dia ngomong, ingat kepo itu nggak baik loh gitu kan. Kayak bahasa kita gitu. Bahasa gaulnya kayak gitulah. Dia langsung bilang, jangan berhentilah bertanya sama aku, Jack. Ingat, karena rasa ingin tahu yang berlebihan itu bisa menimbulkan hal yang buruk, kayak gitu. Oke. Next. Lanjut. Yang nomor 5 kan sekarang? Nomor 4. Nomor 4. The toddler ran and stumbled upon a rug, and his mom cried, "Oops, a daisy." Oops, daisy. Nah, kira-kira apa itu terjemahnya, teman-teman? Oke, ini kalau menurutku juga, menurut pencarianku di Google Translate nih, artinya balita itu berlari dan menemukan seutas tali dan ibunya berteriak, "Oops, a daisy." Iya. Itu guys yang aku dapetin. Oops, a daisy nih. Iya, itu kayaknya idiom juga kan ya. Iya. Soalnya kayak nggak apa juga dia di apa tadi Novita di juga udah Google itu kan Translate kita kan. udah diskusi juga di grup WhatsApp kita tadi udah nemuin beberapa. Nah, Novita ya udah nemuin ya. Yang idiom arti oops a daisy ini artinya kayak ekspresi mengatakan ekspres terkejut. Jadi artinya oh no, kayak bilang kayak gitu. Oh enggak, oh tidak, kayak bilang kayak gitu. Iya, kan bahaya gitu, kayak kurang lebih ada balita lari kan. Iya. Ibunya yang teriak. Nah, apa nih jadi kesimpulannya? Jadi kayak gini, coba didengar ya. Balita itu berlari dan menemukan dan tersandung seutas tali, ibunya pun oh tidak, kayak gitu. Lanjut. Soal yang kelima. Who's Jimmy? Don't let the cat out of the bag. Apa artinya? Udah mau habis. Coba Ren. Mau habis. Iya. Ayo cepet. Nah, kalau yang kudapat ya dari sini ya, out of the bag itu don't let the cat out of the bag itu termasuk idiom ya teman-teman. Jadi artinya jangan dibocorkan, jangan dikasih tahu gitu. Ibaratkan itu rahasia, jadi nggak boleh dikasih tahu. Nah, jadi sini artinya who's Jimmy? Don't let the cat out of the bag. Who's Jimmy? Nggak usah dibongkar rahasia itu, nggak usah dikasih tahu. Jadi intinya? Oke. Simpulkan aja langsung itu. Intinya kayak who's Jimmy? Nggak usah dikasih tahu. Who's Jimmy? Nggak, itu tidak perlu diberitahu. Jangan kasih tahu. Jangan beritahu. Jangan beritahu bisa. Jangan beritahu dia. Bisa nggak?
Tapi kan kata dia nggak ada di sini. Tapi Iya, kan karena udah mengajukan nama orang. Iya sih. Pokoknya dia kayak ngingatin si Jimmy lah. Nggak usah dikasih tahu gitu. Jadi kita pakai nama dianya aja ya. Iya. Ini kan kayak warning juga gitu. Oke, next. Oke, nomor 6 ya guys. Iya. Nomor 6 ini, people sympathize when I wear my heart out on my sleeve. Iren ada nggak nemu artinya? Ya. Nomor 6 kan? Iya. Iya. Aku ada nih. Terjemahannya tuh orang-orang bersimpati ketika saya memakai hati saya keluar pada lengan saya. Agak-agak apa ya? Gimana sih? Lucu artinya. Gimana nih jadi? Kalau Bita gimana? Tunggu ya, aku juga ini agak bingung. Pokoknya di sini kayak orang-orang bersimpati ketika saya terbuka pada mereka, ibaratkan kayak gitu. Karena menurut berarti kayak gini, kayak kau lagi kayak misalnya Novita cerita nih. Ketika Novita bercerita pasti kita merasa simpati kan? Coba Novita nggak merasa coba Novita nggak bercerita, nggak terbuka. Berarti kita nggak bisa simpati dong karena kita nggak tahu apa yang dirasakan, ya nggak sih? Iya sih, Kan kayak when I wear my heart out on my sleeve katanya kan. Di terjemahannya pun ada dibilang ketika saya memakai hati saya keluar pada lengan saya. Mungkin kayak gini gitu kan. Iya. Ibaratnya gitu. Mungkin ya. Gitu. Jadi kayak mungkin bisa disimpulkan gimana? Kayak orang-orang bersimpati kepada saya ketika saya terbuka. Kayak gitu. Oke, deal ya. Kita fixkan saja. Nah, nomor 7. Oke, lanjut. Gantian aku yang ngomong. Oke. Nomor 7. Be honest and put your money where your mouth is. Ini kalau versi aku ya, yang aku dapat artinya itu jujurlah dan simpan uangmu di tempat mulut Anda berada. Itu menurut literal meaning-nya yang aku dapat dari Google Translate. Literal meaning-nya ya. Oke, kalau menurutku sih di sini artinya ada juga idiom ya. Jadi arti put your money where your mouth is itu artinya kayak tunjukkan aksimu, jangan cuma kata-kata. Oh, jadi itu masuk idiom ya. Ya, sabarlah, tunjukkan aksimu. Berhentilah berbicara, tapi banyak berbuat gitu. Kayak ya, gini, kayak gini nggak sih, kayak udah gitu, udah tunjukkan aja kemampuan apa yang kau punya gitu ya kan. Jangan cuma bicara doang kayak gitu kan. Ya. Oke. Ya, hampir kesimpulan. Jadi kesimpulannya? Yang seperti Novita tadi ya. Kayak udahlah, yang penting kau sabar, tetaplah sabar, lakukan, jangan banyak berbicara tapi banyaklah bekerja kayak gitu. Nomor 8. Oke, nomor 8 guys. Oke, nomor 8. Siapa? Aku yang baca ya, nomor 8. Oke. Mira is a cold fishing, but I miss her something fierce. Kira-kira apa ini teman-teman artinya? Aku coba. Kalau siapa nih yang mau itu? Aku ya coba ya. Ada salah. Kalau menurut Google Translate nih aku dapat itu artinya Mira adalah ikan yang dingin, tapi aku merindukan sesuatu yang ganas untuknya. Itu arti ke bahasa target menurut Google Translate-nya, guys. Oke. Aku banget. Sama sih, karena kan aplikasi terjemahan kan ya gitu lah. Pasti karena dia satu persatu itu diterjemahin kata per kata ya. Coba Novita. Kalau menurutku sih di sini ya, puisi itu kayak idiom juga, yang artinya kalau jarang menunjukkan emosi.
Bisa dibilang kayak diam, cuek, bisa lah dibilang. Nah, terus yang kalimat terakhirnya something fierce itu artinya very much. Jadi kalau bisa aku terjemahkan keseluruhannya itu dibilang di situ Mira adalah orang yang jarang menampakkan emosinya dan aku sangat merindukannya kayak gitu. Oke, masuk sih. Masuklah menurutku. Masuk? Jadi nomor lanjut. Nomor 9. Oke, coba aku baca ya. With a full pocket now, Jane managed to keep the wolf from the door. Coba Ren. Nomor 9 itu sih aku tengok terjemahannya itu dengan saku penuh sekarang Jian berhasil menjaga serigala dari pintu. Itu dari aplikasi terjemahannya. Tapi diskusi kita tadi yang di grup tadi itu kita bisa mengibaratkan dompet si Jian ini penuh gitu kan. Dompet si Jian ini ada isinya. Terus dia bisa apa nih? Penuh uang? Ya mungkin gitu kan. Ya. Berarti itu kayak idiom lah ya. Sama kembali juga kayak idiom. Tapi yang idiom di sini tuh perumpamaan. Iya, perumpamaan. Tapi dimulai dari to keep the wolf from the door. Artinya menghindari kelaparan, menghindari kematian. Jadi bisa dikatakan dengan uang yang penuh, dengan uang yang penuh di kantong Jen, bisa bantu kayaknya itu kan. Baru yang kayak the wolf katanya kan. The wolf ini kayak kita bisa mengibaratkan itu serigala kan. Serigala itu biasanya kelaparan kan. Nah, jadi kita bisa kayak mungkin gini terjemahan sepenuhnya itu isi dompet Jian itu penuh sehingga dia bisa mengatur supaya dia tidak kelaparan gitu. Ya, lebih tepatnya sih sehingga dia dapat menghindari kelaparan gitu. Oke. Iya. Nomor 10. Oke, lanjut. Aku yang baca ya. That old gardener is passing up the dices now. The old gardener is pushing up the dices now. Ini kalau itu kayak ya, bunga aster ya. Kalau ku cari sih ya tadi kita cari tadi sama-sama idiomnya itu apa. Kan sini ada idiom di sini tentang idiomnya ini di sini ada pushing up the dices katanya kan. Itu idiom yang terdapat di kalimat itu. Kayak menurutku satu kalimat ini bisa diterjemahin itu tukang kebun yang tua itu, tukang kebun yang sudah menua itu sudah sekarat sekarang katanya. Karena arti dari pushing up the dices itu artinya sekarat atau kayak udah mau meninggal gitu. Kurang lebih kayak juga bisa masuk ke sakit parah mungkin juga kan. Kalau dibilang hampir mati bisa juga lah ya. Menurut kalian gimana? Itu sih aku Ren sama yang kau bilang sedang sekarat gitu. Lebih sopannya. Lebih sopan gitu. Daripada hampir meninggal kan, hampir mati gimana gitu ya kan. Sekarat sih bahasa umumnya kalau apa. Terus di sini juga kan ada penggunaan is kan. Is itu berarti kayak sedang gitu. Karena kalau nggak mungkin kan dibilang sedang meninggal, tapi sedang sekarat berarti itu lagi terjadi sama dia lagi sekarat kayak gitu. Iya, nomor 1 sampai 10 udah. Kumpulkanlah kita kayak mana kira-kira dari terjemahan yang ke-10 tadi. Gimana perasaannya menerjemahkan kalimat-kalimat yang kita kira mudah bisa diterjemahkan melalui Google Translate, tapi setelah kita lihat, setelah kita baca nggak nyambung kayak gitu. Iya loh. Sebenarnya asam manis juga ya, banyak ambigu juga gitu. Sebenarnya sih karena kayak Google Translate itu menurutku sih Google Translate sama aplikasi yang bisa menerjemahkan itu beda jauh. Karena kayak Google Translate itu belum
perbaiki gitu, kayak belum diperbarui supaya dia harus di-upgrade lagi biar lebih sempurna. Iya, biar kayak namanya juga mesin kan, aplikasi. Google Translate itu kayak belum diperbarui sesuai dengan lingkungannya gitu kan. Kalau idiom dimasukkan ke situ, kita tahu sendiri idiom bahasa Indonesia kita aja kita nggak ngerti kadang gitu kan, apalagi idiom dari bahasa Inggris gitu kan. Ya itu. Intinya kayak 90% kita nggak bisa juga percaya 100% sama ini kan Google Translate, aplikasi penerjemahan itu, karena memang dari bahasa sumber ke bahasa target itu kan bisa berbeda kan maknanya. Jadi memang harus bisa dilihat juga dari lingkungan. Intinya kita juga harus ngerasain apa yang ada di bahasa target. Lah semenjak kita belajar ini kita jadi lebih ngerti kan, lebih mendalami tata kebahasaannya gitu kan. Betul. Menurutku sih kalau kita udah kesannya. banyak kesalahan yang kita temui di Google Translate, jadi kita tuh nggak asal copy-copy lagi gitu kan. Jadi misalnya kita udah pakai Google Translate, udah kita copy hasil dari Google Translate itu, bisa lah selebihnya kita perbaiki, yang nggak nyambung kita perbaiki, kita cari tahu lagi gimana bahasa-bahasa sumbernya, nyambung nggak ke bahasa yang kita tuju itu, kayak gitu ya. Betul. Agar kita bisa jadi seorang translator yang baik. Lah. Jadi nomor 1 sampai 10 udah fix lah ya menurut kita ya kan.